Selamat datang di kompetisi wirausaha juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Perusahaan makanan sehat berbahan dasar sorghum yang affordable. Makanannya sehat, enak. Berwarna kuning alami yang menjadi ciri khas daerah dengan cita rasa unik yang berada di kawasan timur Indonesia. I think enak sambalnya. Kayaknya di mie ayam juga dapet sih ini kayak. Next time kalau mau makan tanpa ini kayaknya ada yang aneh. Tensinya berhasil, jadi turun, darah tingginya rendah. Saya bukan peminum jamu, tapi this is tasty. So congratulations, ini enak. Hari ini ingin menobatkan yang menjadi juragan adalah Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 3 bersama saya Yohana Margareta. Dan pada hari ini ada 3 calon juragan yang kembali akan mempresentasikan usaha mereka. Tapi sebelum itu saya akan sapa dulu para panelis kita yang ada kali ini di studio. Ada Bapak Reno Barak. Halo Pak Reno, apa kabar? Baik, Mas. Dan juga ada Bapak Rex Marindo. Apa kabar? Bapak Irwan Musri. Pak Irwan, dan juga ada Ibu Dian Ono, apa kabar? Halo, Mbak. Dan juga ada Bapak Sebastian Togelang yang merupakan founder Rigel Capital and Brandami. Bapak Sebastian, apa kabar? Baik, kita akan mulai untuk peserta yang pertama. Kita serahkan langsung waktu untuk Tom MC Ifle sebagai coach. Silakan Coach Tom. Thank you Yohana. Apa sih bahan dasar untuk membuat kue, kecap, gula, yang berasal dari satu tanaman yang luar biasa? Apakah gandum? Bukan. Jagung? Bukan. Padi? Bukan. Namanya adalah sorghum. Tambiaku adalah pelopor sorghum produk pertama di Indonesia yang akan presentasi di Juragan Zaman Now kali ini. Seperti apa kisahnya? Mari kita lihat. Halo, saya Bayu dari Tambiaku. Tambiaku berasal dari bahasa Dayak, artinya nenekku. Kami adalah perusahaan makanan sehat berbahan dasar sorghum yang affordable. Jadi pantas untuk konsumen dan juga cocok untuk petani. Nah, kami sudah berdiri sejak tahun 2016, mungkin sudah hampir 7 tahunan sampai sekarang. Dan tentunya kami mengikuti JJN Season 3 ini, kami bisa lebih mengenalkan lagi produk kami ke masyarakat. Dan tentunya apa sih sorghum itu? Ini adalah tanaman lokal dan kita harus bangga atas tanaman kita. Saya Bayu, saya siap untuk menjadi juragan Zaman Now. Saya Bayu dari Tambiaku. Ini Tambiaku berasal dari bahasa Dayak yang artinya nenekku, karena ini dedikasi karena nenek kita itu yang ngenalin tanaman sorghumnya ke kita. Dan visi kita menjadi perusahaan makanan sehat berbahan dasar sorghum yang affordable. Jadi pantas untuk petani dan cocok juga untuk konsumen. Nah, kemudian manfaat sorghum apa aja sih? Ada gluten free, low GI, high fiber, dan lain sebagainya. Ini tanaman lokal yang sangat luar biasa ya menurut kita, makanya kita pengen angkat lagi. Nah, kemudian kita udah trusted, kita mungkin udah ada di beberapa supermarket seperti Aeon, ada Food Hall, dan lain sebagainya. Customer segmen kita itu 25 sampai 35 tahunan. Karena kita fokusnya ke ibu-ibu muda, karena ibu-ibu muda itu yang kenalin ya ke anak-anaknya terkait tentang rasa, dan mereka juga harus well educated soal healthy. Nah, ini di Tambiaku Distribution Channel kita masuk dari Aceh sampai Papua melalui jaringan reseller kita dulu awalan. Kemudian kita juga punya jaringan distributor kita juga masukin nanti ke supermarket yang ada di wilayahnya masing-masing.
Nah ini laporan penjualan kita hit di 2023 per Oktober ini itu sekitar 2,5 M something. Apa sih yang kita butuhkan? Sebenarnya kita butuh untuk disupport dari segi ekosistem lokalnya, khususnya petaninya, itu dari bantuan dari Saprodinya. Saprodi ada bibit, ada pupuk, karena petani juga membutuhkan itu, dan pasca panen sebenarnya. Overall kita butuh sekitar 45 jutaan untuk bantu si petani, karena dengan ini juga akan membantu sumber daya kita, source kita. Ketika kita create satu market, artinya kan kita butuh ketersediaan bahan baku itu di situ. Jadi apa yang ditawarkan? Ya, sebenarnya kita menawarkan lebih ke yang kayak tadi, bantuan untuk ke farmersnya. Even itu mau loan, kita juga siap kok untuk pinjam itu, karena kita butuh dari bahan baku sih, penjagaan bahan baku juga, dan kita pengen ekosistem petani ini terus bertumbuh. Kenapa nggak dari nggak dari Tambiaku aja yang bantu petani? Karena kan ini kan plasma, mungkin ke plasma baru kita ya Pak. Mungkin di situ bisa jika Dewan Panelis berkenan bisa dibantu juga di situ. Jadi kalau kita negosiasi bisnis gitu, kita harus jelas objektif yang kita inginkan itu apa. Nah seperti tadi itu tidak jelas sebenarnya. Mau menawarkan kerjasama bisnis kah, equity kah, oh ternyata lebih ke social things ya. Maksudnya lebih ke hibah atau membantu teman-teman petaninya. Bukan nggak bagus, tapi tidak jelas. Tambiaku ini sudah cukup mapan dari segi omset dan juga cash flow itu udah cukup bisa mandiri seharusnya. Jadi angka yang diajukan Tambiaku, dan kalau saya nggak salah itu sebagai hibah ya, itu saya rasa bukan business proposition yang bagus. Kita selalu juga ingin menekankan seni dari deal making itu ya ada dinamikanya gitu, ada give and take, dan semoga kita selalu bisa keluar dengan win-win solution. Jadi Tambiaku ini punya 2 unit bisnis. Yang tadi ditampilkan hanya unit produk yang 2 miliar. Ada lagi unit lain yaitu pertanian dan penjualan bahan baku yang bentuknya plasma. Ini plasma ini kan bukan miliknya mereka. Jadi plasma itu dia membina petani, ngajarin petani untuk bisa menanam sorghum, untuk mau menanam sorghum. Nah produknya diserap oleh ekspor. Nah ini yang sekarang menjadi kesulitan, karena petani itu walaupun dia nggak mau investasi sendiri untuk membeli mesin pipil gitu, supaya karena kan jadi kontaminasi dan seterusnya, pegang tangan itu bisa jadi masalah baru begitu. Sorghum ini udah dikenal di mana aja ya? Tadi bilang jual di luar negeri juga ya? Beberapa kita masuk kayak Shopee Singapura ya, juga ada masuk. Terus juga ada jaringan tadi di luar negeri, sebenarnya ada distributor gitu dari daerah Colorado, dia masukin ke pasarnya dia, karena kita taunya beli putus, dan kita juga ngelayanin ini OEM atau white label. Jadi doing OEM juga ya untuk produk-produk yang lain? Iya, karena kan sekarang juga kita pengembangan ya, kita bikin mie sorghum juga. Sama yang paling gede itu sebenarnya buat sereal sih, sebenarnya lagi pengembangan juga, karena kan kita taunya dari gandum. Sebenarnya ya, intinya sorghum tuh substitute gandum aja sih sebenarnya. Karena waktu pas kemarin lagi gandum crisis, ya beberapa perusahaan nasional tuh udah ambil produk kita sebenarnya. Saya ini cancer survivor. Jadi siap, saya sudah mengenal produk sorghum. Cuma saya baru tahu ada kayak popcorn, menarik juga rasanya. Thank you. Lumayan enak. Jadi I think in terms of diversity of product itu lumayan menarik ya. Saya juga belum lihat kecap manis dari sorghum, juga saya baru tahu sekarang. Kalau kue kan udah cukup agak banyak ya, dari sorghum, dari mokaf, dari lain-lain. Jadi menarik sih, karena saya butuh makanan sehat. Jadi saya tadi cek nih, kan di sini ditulis nih Instagramnya Tambiaku. Saya search, banyak banget Tambiaku. Ya, reselleran Bu. Tambiaku Depok, Tambiaku Jakarta, Tambiaku Serang, Kalimantan, Bali, Banjarmasin, Blitar, Semarang, Bandung, Bogor, Cirebon, Karawang, SDA, Tangsel, dan lain-lain. Saya cek followersnya 20, 30, dan lain-lain. Ya. Suggestion, you might want to control your resellers. Saya terima sebenarnya, cuman
ketika reseller ini kita buka ya, dan sistem kita udah membuka reseller itu, kita nggak bisa terlalu banyak membatasi orang untuk berjualan. Kita tuh mengatur dari segi harga ecernya aja. Ketika satu penjual menjual harga yang terlalu murah atau terlalu tinggi, makanya kita selalu batasin. Di sana sih lebih ke kebijakan kami. Ketika saya lihat Instagramnya mereka, itu banyak banget. Nah, menurut saya itu akan membingungkan. Pertama, membingungkan pelanggan. Jadi ini yang benar yang mana? Kemudian dia juga jadi tidak bisa mengontrol pesan komunikasi apa yang ada di semuanya itu. Tapi saya lihat timnya, they're very good people here. Yeah. You know, I think bicara ke dalam juga important. Suggestion saya kalau belum. Sebetulnya mereka punya tim yang kuat. Tapi tim yang kuat tidak akan bisa bekerja sama kalau tidak bisa duduk melihat apa goalnya. Dan dari tim itu sebetulnya sangat capable di bidangnya. Jadi saya harapkan mereka bisa lihat untuk belajar struktural daripada just bukan produknya aja, bisnisnya. Tapi penting mempersiapkan planning dan struktur untuk bisa maju. Jadi saya ingin urge untuk banyak perusahaan lihat ke dalam, jangan lihat keluar aja. Oke. Siap, Pak. Baik, terima kasih panelis, waktu habis dan kita berikan tepuk tangan untuk peserta pertama. Terima kasih juga Coach Tom. Dan itu tadi adalah presentasi dari peserta pertama. Pemirsa, masih ada peserta lain yang nanti akan mempresentasikan usaha dan juga karyanya. Nah, kita akan jeda dulu, sesaat lagi Juragan Zaman Now Season 3 masih akan kembali. Jadi pertanyaan ini kan. Ya, lumayan ya, nervous karena kan ketemu orang-orang besar ya di depan saya. Jadi bawaannya pengen cepat selesai sebenarnya. Kalau berbicara potensi, menurut saya semakin hari trennya itu semakin membutuhkan makanan yang menyehatkan tetapi enak. Nah, sorghum ini sebetulnya bahan pengganti gandum. Kalau nggak ada gandum, semua bisa dipakai, bisa diganti menggunakan sorghum. Didukung oleh Pemirsa, selanjutnya siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis kita? Langsung saja kita persilakan Coach Peter Scherer, silakan. Terima kasih Yohana. Berawal dari usahanya jualan mie, ternyata malah sambalnya yang diminati. Akhirnya usaha mie-nya tidak dilanjuti, lahirlah Sambal Simpati. Keinginannya untuk menguasai pasar di Indonesia Timur membuat Ibu Meli hadir di Juragan Zaman Now. Seperti apakah produk sambal kuning Simpati ini dan seperti apa strateginya? Mari kita sambut Ibu Meli dari Sambal Kuning Simpati. Perkenalkan, saya adalah Meliana Kohari, co-founder dari Simpati Lombok Kuning. Kami adalah saus sambal yang berwarna kuning alami yang menjadi ciri khas daerah dengan cita rasa unik dari kawasan timur Indonesia. Kelebihan dari produk kami dibanding yang lainnya adalah terdapat dari cita rasa unik dengan rasa pedas, asin, gurih, sedikit kecut yang bercampur dengan aroma bawang putih. Selain itu memiliki warna kuning alami perpaduan dari cabai rawit segar. Kami berharap Simpati Lombok Kuning dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Simpati Lombok Kuning, pedasnya menggigit. Lombok Kuning. Berawal dari tahun 1998, keluarga kami membuka sebuah bisnis dengan penjualan bakmi dengan saus sambal buatan sendiri. Karena itu, kami melihat di tahun 2013 kami mengambil alih bisnis tersebut dan melihat peluang ternyata saus sambal kami cukup diminati oleh pelanggan kami. Karena itu kami mulai menawarkan saus sambal kami kepada pelanggan yang datang, dan di 2015 kami mulai membuatkan brand. Jadi brand kami masih sangat sederhana waktu itu dan mulai menawarkan ke toko oleh-oleh maupun restoran yang ada di Kota Makassar. Di tahun 2017 kami melihat bahwa respon pasar yang ada cukup baik sehingga kami mengurus segala legalitas yang diperlukan agar produk kami dapat diterima di modern retail yang ada di Kota Makassar dan berkembang hingga saat ini.
Ini adalah transaksi bisnis kami dari awal hingga hari ini, di mana penjualan kami di tahun ini mencapai di angka hampir 2M. Dengan rata-rata penjualan adalah di 200 jutaan. Ini adalah kebutuhan dana kami yang kami butuhkan di angka 540 juta. Hal itu terdiri dari ember stainless karena untuk dari kami saat ini masih PRT menuju ke BPOM, semua alat-alat dari plastik harus digantikan menjadi stainless dan kami ingin menambah kapasitas produksi kami yang saat ini masih di angka 2 ton. Dengan penambahan produksi kami berharap ke depannya penambahan produksi kami dapat mencapai 4 sampai 5 ton per bulannya. Ibu, yang ditawarkan dari 540 juta adalah apa? Pinjaman atau hibah atau saham? Kalau secara pribadi sih kami berharapnya hibah. Seperti itu sih Coach. Cuma kalau memang di belakang ada pembicaraan lebih lanjut, silahkan. Sebenarnya sih kalau yang namanya bantuan pasti tidak ada yang menolak. Tapi kalau memang harus equity, kami juga boleh mengikuti apa yang ada. Saya kan grew up di Germany. Setiap kali makan sosis, dikasih sama mustard. Tadi saya nggak suka mustard, tapi setelah saya lama makan itu, akhirnya jadi kayak makan sosis tanpa mustard nggak bisa gitu. Nah ini kan kayaknya tadi juga saya, to be honest, saya pas coba kayaknya nggak gitu suka ya. Mungkin karena pas makan langsung, tapi pas makan sama kuahnya, sama baksonya juga lumayan. Akhirnya lama-lama kayaknya next time kalau mau makan tanpa ini kayaknya ada yang aneh gitu. Sambalnya kalau dimakan biasa aja langsung gitu, sangat unik. Sehingga mungkin orang kalau tidak mengerti merasa kurang enak. Tapi ternyata setelah dimakan sama bakso, itu malah jadi enak gitu. Ya kalau nambahin saran Sebastian tadi sebenarnya sambal untuk teman bakso, teman soto, teman mie ayam itu huge market loh. Apalagi kalau bisa masuk ke satu brand misalnya dan ternyata dia pakai ya misalnya. Wah itu udah nggak akan keganti pasti. Kalau sambal udah kepake sih usually kita nggak akan ganti sih. Gitu. Mie ayam gitu. Jadi interesting sih untuk di-explore lagi sebetulnya di situ. Nanti konten-kontennya dibuatnya begitu. Ya konten-konten videonya pas lagi makan soto, sambalnya simpati Lombok kuning. Wah, pakai nasi goreng sambalnya. I think enak sambalnya. Saya cobain di bakso, masuk kayaknya di mie ayam juga dapet sih ini kayaknya gitu. Karena basicnya dulu bikin mie ya. Cocok gak deh emang. Jadi memang benar saus sambal kami lebih cocok ke yang berkuah. Jadi semua hal yang berkuah itu sangat cocok dengan saus sambal kami. Shelf life berapa lama, Bu? Setahun, Coach. Di suhu temperatur normal? Iya, suhu ruangan. 12 bulan. Keharmonisan semua bahan baku yang ada di sambal itu saya rasa cukup otentik ya, yang nggak bisa mungkin saya yang kurang begitu familiar dengan Indonesia Timur, cita rasa khas sambal Indonesia Timur itu mungkin seperti itu. Tapi saya sebagai pemakan bakso dan pemakan cabai ya it's enak. Bu Meli ini womenpreneur yang adaptif. Pada saat pandemi, mie ayamnya nggak berjalan dengan baik, dia bisa langsung shifting, cepet banget. Malah langsung jualan sambal, dan malah sambalnya yang laku gitu. Jadi saya rasa Bu Meli ini women entrepreneur yang inovatif, dan dia tahu apa yang dia mau. Dan apakah itu bisa menjadi pertimbangan ya nanti untuk mendapat tambahan modal atau bisa ada investasi yang terbuka dari para panelis? Kita akan tunggu dan kita akan jeda dulu pemirsa. Kita akan kembali dengan melihat seperti apa presentasi peserta selanjutnya. Saatnya UMKM naik kelas. Seru banget. Saya sampai salah ngomong. Harusnya panelis jadi coach, tapi seru banget dan saya berharap dari acara ini, Simpati Lombok Kuning dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Harusnya tapi coach harusnya panelis. Udah blank tadi. Penampilan Bu Meli tadi sangat baik, walaupun terlihat grogi. Sampai akhirnya tadi salah ngomong ya, harusnya panggilnya panelis, tapi malah dipanggilnya coach. Tadi mau panelis malah jadi finalis. Tapi apapun itu, sepertinya komunikasinya
bisa tersampaikan dengan baik dan kelihatannya para panelis tadi juga percaya akan potensi produknya. Didukung oleh Dan pemirsa, selanjutnya kita akan melihat presentasi dari calon juragan yang ketiga di Juragan Zaman Now Season 3 kali ini. Langsung saja kita akan serahkan Coach Dewa Eka Prayoga. Silakan Coach. Ya, berawal dari keisengannya sharing di sosial media seputar gaya hidup sehat yang sedang dia jalankan, peserta calon juragan Zaman Now kali ini gitu ya, mencoba untuk menyajikan sebuah minuman kesehatan, minuman herbal, dan dicoba oleh keluarganya, sahabatnya, kawan-kawannya, dan ternyata responnya luar biasa. Singkat cerita, orderannya banyak, membludak, dan itu menimbulkan kegaduhan di sosial media. Siapakah dia? Apakah brandnya? Brandnya adalah Sehat Herbs dengan founder Hervita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hervita Agustiani dari CV Sehat Herbs Berkah Indonesia. Pertama kali saya meluncurkan produk minuman ini dan disusul dengan minuman yang lainnya. Dan juga ada beras porang, inovasi terbaru kami. Harapan saya ikut di JN Season 3 ini, saya pengen banget mengenal lebih dekat dan bisa mendapatkan pengarahan dari mentor ataupun panelis. Bisnis apa yang harus saya kembangkan ini gitu loh. Saya siap jadi juragan Zaman Now. Para panelis semuanya, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Hervita Agustiani dari CV Sehat Herbs Berkah Indonesia. Pertama-tama latar belakang Sehat Herbs ini berdiri adalah, awalnya nih saya iseng ngeracik jamu. Jadi di tahun 2018 saya menyukai pola hidup sehat. Saya suka sharing di Instagram, sampai akhirnya dinotis sama salah satu dokter herbal, mereka menyukai minuman saya. Udah gitu dari kerabat, teman, semuanya pada order semuanya. Dan mereka merasakan khasiatnya. Entah itu dari hipertensinya berhasil, jadi turun, darah tingginya rendah. Udah gitu semuanya program hamilnya berhasil dan yang lainnya. Pokoknya banyak banget insight yang positif sampai akhirnya oke, kita harus bikin produk yang bernama Sehat Herbs. Unik produk kami tidak menggunakan pemanis buatan, tidak menggunakan pewarna. Kita berkonsentrasi untuk terus menciptakan produk minuman yang berkualitas, tidak berlebihan, tidak memakai gula. Jadi kita pakai gula aren dan juga semuanya berbahan alami. Dan ini selain minuman herbal, konsistensi untuk mengembangkan produk sehat yaitu porang rice, ada liwet, nasi uduk, juga nasi kuning. Kami berencana untuk mendaftarkan HACCP dan ISO 22000. Mesin yang kami butuhkan yaitu spray dryer, disc mill, cell shaker, perajang 88 juta, red branding 50 juta, legalitas 40 juta. Semuanya total 178 juta. Ini penjualan dari tahun ke tahun 2019 sampai 2022 dan akhir di bulan September di 2023. Ini satu PT, tapi ada punya brand sendiri, ada terima maklun juga kan? Iya, terima maklun kita. Tapi satu entity, satu PT? Satu PT, satu CV. Nggak dipisah satu-satu kan? Iya. Kalau PT-nya digabung, kenapa ini penjualannya dibikin terpisah? Karena jujur aja waktu tahun 2019 sampai 2021 kita belum ada akuntan sama sekali. Jadi baru di akhir tahun ini kita punya akuntan. Jadi ini tadi bikin di 3 bulan ke belakang. Mau Coach Dewa, jika ingin menambahi, singkat saja. Mungkin tadi data yang belum terjelaskan ya. Grafik yang dilihat itu mengalami penurunan. Jadi pas digali itu memang di tahun 2019 kurang lebih itu mengalami kenaikan. Cuman turun di tahun berikutnya karena disebabkan tadi akun Instagramnya, itu ya, sosmednya itu kena shadow bans. Dimana dia hanya menggunakan satu single traffic, ketika itu turun, ikut turun. Dan waktu itu isunya adalah tentang legal.
Jadi kayaknya ada yang laporin gitu ya, sampai akhirnya juga sampai ke ranah kepolisian gitu kan. Jadi demandnya pasar banyak, cuman legalnya belum diurus. Imbasnya ke situ, serang di sosmed, dan sampai sekarang itu performa Instagram turun. Jadi tiap kali bikin IG story apa tuh jadi turun. Makanya orderan di tahun itu kelihatan turun banget. Itu tambahan dari grafik tadi. Oke, baik. Silakan panelis. Net profit after unusual item. Yang di paling bawah itu unusualnya apa? Jadi net profit yang kita miliki ini adalah penjualan yang bersih yang kita dapatkan. Berapa persen biasanya dari situ pengeluaran unbudgeted? Misalkan net profit di tahun 2019 kita 45%, tapi net profit di tahun 2022-2003 sekitar 35%. Dikarenakan tahun 2002 dan 2003 itu kita ada pembangunan pembelian aset jangka panjang seperti investasi, produksi, ruang produksi, udah gitu penambahan AC yang tadinya kan kita bisnis tanpa modal. Tadinya emang profitnya sekitar 45-50%, sekarang sekitar 35%. Jadi capex lah kira-kira, capital expenditure. Gini ya, setiap bisnis saya selalu katakan harus ditunjang dengan financial planning yang kuat. Dan kalau saya juga mengatakan setelah tadi off air, tolong bicara dengan ahli keuangan. Tapi kita harus mengerti sebagai non ahli keuangan. Kalau kita nggak ngerti, artinya something is not right. Jadi saya katakan lihat financial planningnya. Use financial team untuk mendorong bisnisnya supaya bisa memfinance bisnisnya. Jangan sampai pengeluaran itu salah alamat dan akhirnya tidak bisa mendongkrak kapabilitas bisnis. Sebenarnya memposisikan minuman sehat opsi ini sebagai apa sih? Minuman kesehatan, minuman santai. Jika memang minuman kesehatan, apa basis dasar menunjukkan bahwa ini memang health gitu. Jadi gini, di kantor kami ada salah satu dari teknologi pangan dan gizi. Udah gitu ada bidan juga yang bekerja di dalam tim kami. Udah gitu kami memproduksinya dari awal, dari hulu ke hilir, memproduksinya sendiri dengan sudah PIRT, sudah pengecekan dari awal sampai akhir. Untuk BPOM-nya sendiri udah proses CPPOB dan udah di-approve, tapi memang nomornya itu belum keluar. Itu udah hampir setahun nomornya belum keluar, seperti itu. Saya sih percaya ya dengan si produknya. Tadi saya coba rasanya enak. Saya sendiri bukan peminum jamu dan herbal, minuman sehat. Biasanya saya nggak mau. Tapi pas saya tadi coba, oh ini enak, rasanya enak. Dan saya yakin beliau juga sudah melakukan riset, sudah memiliki ahli teknologi pangan ya kalau nggak salah ya. Dia punya ahli teknologi pangan. Juga banyak testimoni dari pelanggan juga yang merasakan manfaat dari si produknya. Tapi yang harus dihati-hati dalam mengklaim bahwa ini sebuah produk kesehatan dan punya benefit tertentu, kan kita harus punya alasan yang kuat ya. Nah, beberapa alasan kuat itu harus didukung dengan sertifikat yang sesuai. Mbak Hervita, on the good note, hari ini tentu saya harap ini juga bisa memacu komen dari teman-teman. On the good note, secara saya bukan peminum jamu, tapi this is tasty, so congratulations, ini enak. Saya coba semuanya, tadinya saya agak skeptis, tapi saya coba karena that's part of my job here. Saya surprisingly happy dengan artinya cocok. Jadi kalau saya sebagai konsumen tentu banyak yang lain, so congratulations on that. Secondly, be careful untuk tadi kita juga ngomongin sedikit mengenai branding. Karena itu kita mesti lihat lafalnya. Kalau saya tadi pertama baca ini minuman, it's actually sehat herbs. Tapi kalau saya baca pertamanya kayak haters, ya kan, jadi Instagramnya makanya mungkin. Jadi ini yang mesti juga, jadi mesti dilafal. So, ya kalau it's like haters, itu yang pertama di saya lihat. Jadi you have a good product. Saya kira profile, and I think saya yakin you know your product. Secara bisnis, you can represent your product. I think profilnya it's perfect. Tinggal sekarang hanya di tweak sedikit dan tentu dilengkapi yang lain. Dan I think this product can go far. Ini dibenerin untuk kita bisa melihat secara finansial, karena harus diingat at the end of the day, it's business. Oke, sudah cukup ya. Baik, waktunya habis. Terima kasih, tepuk tangan untuk peserta ini. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat, dan pemirsa, kita masih akan melihat seperti apa kemudian nanti hasil dari para juri. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi Juragan Zaman Now Season 3 masih akan kembali. Saatnya UMKM naik kelas.
dikatakan banyak gugupnya ya. Kelihatan dari pertanyaan-pertanyaan dari panelis, nanyanya apa, jawabnya kemana gitu kan. Apalagi pas udah disorot di bagian keuangan ataupun fundamental, itu kayak ngeblank. Padahal kalau namanya bisnis yang bagus yang terukurnya bukan cuma sekedar dari produk bagus, tapi juga dari laporan keuangan yang memang bagus. Tadi saya emang agak mengalami ketegangan soal finansial ya, tapi banyak banget masukan yang saya dapat dari para panelis dan juga mentor. Insight-insightnya jadi bisa kita terima untuk memperbaikan ke depannya. Jadi terima kasih banget untuk JJN yang sudah mempertemukan kami, mempertemukan saya pada panelis-panelis, yang masukannya mereka itu sangat berharga untuk perkembangan bisnis kita. Sehaters akan berkembang jauh lebih pesat, jauh lebih besar. Udah gitu ya pasti kita akan bukan hanya global tapi juga go internasional. Semuanya pokoknya berkembang secara signifikan insya Allah. Didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Overall kita butuh sekitar 45 jutaan untuk bantu si petani karena dengan ini juga akan membantu sumber daya kita, source kita. Ini adalah kebutuhan dana kami yang kami butuhkan di angka 540 juta. Mesin yang kami butuhkan yaitu spray dryer, disc mill, cell shaker, semuanya total 178 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? The product I actually like this in a good way. Ini kacau balau gitu aja lumayan. Iya. Gimana kalau di management nanti mungkin scale up? Kalau yang sambal, oke, it's very. Ini mungkin lu bisa lebih banyak bantu. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Langsung saja kita akan undang para calon juragan ke studio. Kita berikan semangat untuk para calon juragan kita. Rekan-rekan peserta, terima kasih untuk presentasinya yang luar biasa. Saatnya kita akan mendengarkan secara langsung apa hasil diskusi dari para panelis. Silakan, mungkin Ibu Dian yang pertama. Ya, saya akan ngomong soal Tambiaku dengan Bayu. So, saya sendiri senang banget dengan produknya ya. Tambiaku ini bagus produknya, dalam artian saya senang melihat ada alternatif makanan sehat baru di pasaran yang tidak hanya enak, mendobrak stigma makanan sehat, biasanya nggak enak. Makanannya sehat, enak, dan lebih penting lagi adalah memberikan alternatif bahan pangan baru, tidak hanya yang itu-itu aja gitu. Dan membantu juga ketahanan pangan di Indonesia tentunya, karena petani-petani juga bisa menanam hal-hal lain untuk membantu pengembangan mereka sendiri. So, the product is good, the business is good, everything is good menurut kita gitu. Jadi, congrats on that. Dari semuanya kita pikir yang bisa kita berikan untuk Tambiaku adalah sebuah exposure dengan berada di dalam Juragan Zaman Now. Saya yakin karena yang dibutuhkan adalah retail kan. Dengan adanya di sini exposure semakin besar, saya yakin bisnisnya akan semakin besar juga, dan itu akan membantu juga buat perkembangan sorghum di Indonesia. Tadi di dalam, alhamdulillah kita dapat exposure ya tentunya, karena itu yang sesuai dengan ekspektasi kita juga, harapan kita pengen produknya lebih dikenal lagi, khususnya sorghum tadi, agar orang-orang bisa tahu sama sorghum dan manfaat daripada sorghum itu sendiri. Kalau ingat sorghum pasti ingatnya Tambiaku. Oke, baik, selamat, terima kasih dan semangat untuk Tambiaku. Selanjutnya Pak Rex. Oke, Mbak Meliana ya. Pedasnya menggigit. Pak, aku ada 3 kabar. Mau yang nomor berapa dulu? 1, 2, 3. Semua. Ya, yang pertama, good news. Produknya enak ya untuk bakso, mie ayam, soto dan lain-lain. I think saya akan coba produknya.
ya untuk di beberapa menu yang mungkin saya kenal beberapa teman-teman lah pemain F&B ya. Yang kedua mungkin saya juga bisa bantu kita di Foodies, kita punya vendor kuliner yang bermain di B2B untuk F&B business. Nanti kita akan kasih display secara gratis di highlight ya, di paling atas highlight itu puluhan juta kalau berbayar, nilainya udah gede banget dan mungkin nanti kita juga akan expose ke puluhan ribu database yang mungkin aja ada nyangkut ya untuk sambalnya. Ya. Nah, yang terakhir sebetulnya, yang ya mohon maaf sebelumnya ya, kita akan memberikan tambahan modal 5 juta rupiah. Amin. Terima kasih Pak Rek, semuanya selamat ya untuk sambelnya Pak. Dan yang ketiga Pak Sebastian. Untuk Ibu Hervita ya. So pertama selamat. I think we really like the product. Produknya enak. Tapi masih banyak sekali kelemahan. Satu tentu dari segi marketing kayaknya banyak sekali kelemahannya yang harus diperbaiki. Tapi yang almost not acceptable adalah financial. Ini nggak bisa, kalau ibu serius menjalankan perusahaan, itu financial harus beres. Produknya ini ada banyak potensial, banyak room of improvement. Oleh karena itu, setelah kita diskusi dengan teman-teman, kita sepakat untuk memberikan bantuan sebanyak 10 juta. Iya, alhamdulillah. Tapi 100% digunakan untuk memperbaiki financial reportnya. Iya. Iya. Setelah nanti financial reportnya beres, nanti boleh datang ke saya lagi, because we are interested to explore investment in your. Siap. Sebastian, selamat ya. Dapat tambahan dana sebesar 10 juta rupiah. Udah gitu kita nanti pasti di belakang akan bagaimana membesarkan bisnis ini untuk memperbaiki manajemennya, dan alhamdulillah banget tadi dana yang itu tadi diberikan 10 juta akan dipergunakan sebaik mungkin. Makasih. Baik, itu tadi untuk 3 peserta dengan benefit yang sudah didapatkan dari para panelis. Saatnya kita akan mendengarkan siapa yang paling terjuragan dari para juragannya luar biasa ini. Pak Reno, silakan. Oke, setelah kami berdiskusi, memang hari ini ada yang paling jelas ya kita bisa underline adalah dari Mas Bayu ada keprihatinan mengenai kelestarian. Dari Ibu Meli melihat scrap up the business karena corona, langsung shifting. Mbak Hervi itu melihat kesempatan ngikut ombak karena influence dan lain-lain, dan target marketnya itu sudah jelas terlihat. Pilihan yang sulit untuk kita sebetulnya, tapi mau bagaimanapun hari ini kita harus ambil satu juragan dari 3. Maka kami hari ini ingin menobatkan yang menjadi juragan adalah Simpati Lombok Kuning Ibu Mel. Selamat Ibu. Thank you. Tambahan modal? Dan tambahan modal sebesar 10 juta rupiah. Wah, Sekali lagi, selamat. Rasanya senang sekali. Ada banyak hal yang saya dapatkan dari para panelis. Saya bisa mendapatkan exposure mengenai produk saya. Pastinya kami ingin meningkatkan apa yang sudah ada saat ini, menggunakan dana ini tidak akan kami sia-siakan, akan kami maksimalkan agar Simpati Lombok Kuning semakin dikenal di depannya. Saya sangat berterima kasih dengan juga Juragan Zaman Now, karena dari hal ini saya yakin bahwa Simpati Lombok Kuning dapat lebih berkembang lagi. Terima kasih Juragan Zaman Now. Baik, terima kasih para panelis. Pak Reno yang sudah mengumumkan terjuragan ya dalam Juragan Zaman Now. Sekarang Coach Tom, bagaimana melihat tadi hasil dari para panelis yang sudah disampaikan? Dalam bisnis memang UKM itu sangat bangga dengan produknya, sehingga merasa sangat sayang banget kalau misalnya ada orang lain yang masuk atau ada yang bekerja sama sehingga lupa dalam membangun
network atau tim yang baik. Ada pepatah yang bilang kalau kita mau cepat ya memang enaknya jalan sendiri. Tapi kalau mau jarak jauh ya enaknya bareng-bareng. Juragan Zaman Now ini adalah tempat yang sangat efektif sekali untuk membangun network yang baik, dan 3 orang ini sudah dapat network yang luar biasa untuk bisa membantu ke depannya. Siapa tahu ada peluang-peluang baru yang bisa dikembangkan ke depannya dari belajar bersama panelis dan juga mentor yang luar biasa. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk coach, peserta dan juga para panelis. Terima kasih lagi. Selamat kami ucapkan kepada peserta Juragan Zaman Now atas tambahan modal yang diterima. Semoga bermanfaat dan juga sangat memberikan banyak faedah atau keuntungan untuk membangun usahanya jauh lebih baik lagi. Dan tentu saja semoga tayangan kita di episode kali ini juga menginspirasi rekan-rekan UMKM di luar sana, karena saatnya UMKM naik kelas. Saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa, dan kita akan jumpa lagi di episode yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa, semangat selalu. Usaha kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengolah enceng gondok. Tiap kategori banyak sekali produksi, yang mana yang mau difokuskan. Berawal dari penjahit rumahan dan kami membangun konsep Kampung Jahit. Bukan hanya suatu UMKM lagi ya, Mbak sama Mama sudah membuat suatu entity. Perhiasan yang mengkombinasikan antara emas dan perak dengan DNA manusia. Terus ini di dalamnya tuh ada tali pusarnya yang udah kering, kita serut. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.